mungkin gue nggak melakukan kejahatan. Kalau gue ngatain orang di belakang atau ngatain bos di belakang segala macam itu teh udah jadi hal yang common. Tapi kalau aku mau nanya, lebih susah ngurus karyawan Genji atau Komsel yang Genji, Ci? Untuk aku dan kita yang mungkin banyak pressure, banyak kewajiban. Tapi gimana caranya biar kita bisa tetap maksimal di semuanya? Ini kontrolnya kita yang bisa dikasih ke temannya David itu retensi sih, retensi. Jadi nggak cuman cukup mungkin ada orang yang pakai 1 mujizat bisa percaya, ada orang yang butuh 1000 mujizat gitu, tau nggak, biar dia percaya. Jadi tugasnya kita tetap jangan menyerah, retensi buat tetap deketin dia karena hubungan jadi nomor 1. Waktu orang-orang di sekitar dia, bahkan di hidupnya dia, bahkan kalau dia cuma punya diri dia sendiri gitu, tau nggak, agnostik kan mungkin cuma punya diri dia sendiri yang nggak punya Tuhan. Ada orang lain, karena kasih Bapa, kasih Tuhan teh mungkin terjadi sekonyong-konyong karena mujizat gitu langsung ke orang itu, tapi bisa jadi lewat orang juga, mungkin lewat David. Amin. Lewat David ke hidupnya dia yang dengan sengaja nggak kehabisan cara, nggak kehabisan energi buat terus cari celah di mana lagi gue bisa menangin dia, gue bisa kasih tunjuk gitu, tau nggak, kasih Bapa di hidup lu teh kurang apa lagi. Itu sih menurut aku yang bisa diusahakan. Wow, luar biasa banget. Thank you, Ci. Dan aku kemarin pada ikut volunteer night ya sih, gathering. Ada yang ikut nggak? Kalau ikut, aku tuh ada salah satu pertanyaan yang hari ini tuh kayaknya masih terngiang-ngiang di hidup aku. Apa tuh? Dia tuh bilang kayak gini, katanya ada yang nanya, kenapa sih kita tuh harus excellent di pelayanan, sedangkan di pelayanan kan nggak dibayar, tapi di pekerjaan tuh dibayar. Oke. Kenapa kita harus dipaksa excellent di pelayanan? Menurut Cici gimana? Ini mah gampang banget, karena menurut aku excellent di pelayanan adalah hal yang bukan lagi harus diminta. Kalau istilah zaman sekarang tuh bare minimum, tau gak sih? Kayak cewek-cewek zaman sekarang tuh pasti punya standar sendiri buat cowok misalkan yang lagi deketin kita tuh, bare minimumnya segimana gitu mungkin ya. Hari ini waktu kita punya sikap excellent, itu akan berjalan kayak berjalan lurus dengan hal-hal yang kita udah rasain. Waktu kita kasih hidup kita sama Tuhan, of course terlebih dahulu udah Tuhan gitu, tau gak, yang ngasih hidupnya dulu ke kita. Tuhan yang kasih segitu banyak grace, opportunity, apa segala macam di hidupnya kita. Jadi menurutku sikap excellent itu bukan sesuatu yang harus diusahakan, tapi akan lahir dengan sendirinya waktu kita ngerasain sih kasih Bapaknya itu sendiri. Udah jadi rasa ucapan syukur yang gak perlu diminta, tapi benar-benar timbul dari kasihnya kita. Bahkan jadi malu banget kalau gak excellent di pelayanan, karena justru kita melayani ada satu kesamaan. Waktu kita melayani dan bekerja, kita sama-sama bekerja untuk bos yang sama. Kita sama-sama bekerja untuk Tuhan di keduanya. Jadi menurutku kedua-duanya akan excellent. Cuman kalau pelayanannya mah lu akan dibayar di surga mungkin ya. Jadi salary-nya akan jauh tidak berdigit. Kalau di dunia ya justru ini kasih karunia Tuhan. Lo akan dapet yang lo bayar dengan apa yang lo kerjakan. Jadi excellent lo terukur lah. Berarti excellent itu bukan diukur dari seberapa upahannya, tapi emang kalau kita udah mengenal Tuhan gitu. Aku suka banget sama Bang Inton bilang ke hidup aku, dia bilang gini, kalau yang gak dibayar aja kamu excellent, apalagi yang dibayar. Wow, gitu. nice. Sampai hari ini yang membuat aku terngiang-ngiang dan bahkan hari ini jadi akar buat hidup aku juga gitu. Itu. Tapi aku pengen ada satu survei lagi, Genji bilang gini, katanya Genji itu adalah orang yang sulit banget buat nabung gitu. Bener gak sih? Sulit banget mengelola keuangan gitu. Padahal kan bukan arti kita cinta uang, tapi kan kita hidup pakai uang juga ya. Tapi karena Genji itu kan susah nabung dan sulit menabung, menurut Cici itu gimana? Menurutku itu mostly benar sih, karena nggak cuman Gen Z. Boleh dikonfirmasi kayaknya sama data-data keuangan di sini. Nggak cuman Gen Z, setiap generasi pasti punya masalah di bidang finance dan seru ya, karena jadi isu bisa jadi nomor 1 kayaknya, top pembahasan di mana-mana. Kayak cara investasi, cara nabung apa segala macam. Jadi kayaknya nggak cuman Gen Z. Cuman
tips buat Gen Z nabung gitu mungkin, atau mungkin tips buat Gen Z atau nabung mengelola keuangan atau gitu. mengelola keuangan. Prioritaskan hal yang benar-benar jangka panjang. Jadi Gen Z tuh yang aku tangkap, aku juga kadang suka kayak kebanyakan self reward gitu guys. Nggak salah, cuman kalau nggak pada porsinya kayak 50% gaji buat self reward. Nah itu kan bahaya ya. Iya. Kayak jadinya standar self reward yang lebih besar daripada hal-hal yang seharusnya. Di situnya aja sih yang lebih tricky. Jadi cara kita mengontrol mindset keuangan sama dengan cara kita mengontrol mindset buat hidup kita. Kalau lo mau disiplin nabung mungkin susah, tapi akan ada hari tua ya lo nya nggak usah susah. Cuman kalau lo nya gak mau susah sekarang ya mungkin susahnya nanti. Jadi pilih susahnya kamu karena kamu yang tahu nanti konsekuensinya. Berarti kita harus mikir jangka panjang. Tapi menurut Cece dulu yang Genji tuh, lu nabung gak sih? Nabung. Tapi emang benar sulit sekali. Berat apalagi untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak terduga, kayak tugas-tugas yang diminta dan mahal tuh kayak aduh. Iya. Tapi kalau aku juga kalau ngomongin nabung, kalau tanya ngomongin finance, bener susah banget kan kerja. Apalagi aku masih SMA juga yang udah puji Tuhan ya, Tuhan percayain 2 komsel, ada 30 orang dan home leadersnya masih sendiri gitu. Dan core teamnya puji Tuhan banyak juga, ada 6, tapi kita harus benar-benar gimana cara kita pakai uang, apalagi anak-anak negeri di mana mereka belum ada punya motor, ada yang kita tahu bahwa mereka itu dari keluarga yang nggak oke juga. Tapi gimana hari ini, gua ini mah kalau boleh jujur nggak ada self reward yang ada buat mereka itu kan rata-rata, apalagi si makanan. Tapi menurut Cici gimana ya supaya orang-orang kayak aku itu punya prioritas uang juga? Karena rata-rata keuangan aku tuh dipakai buat homestay. Menurut Cici itu baik nggak sih? Oke, ini special case buat David dulu ya. Ya di usia aku yang hari ini ya, yang masih SMA. Nah kalau dari aku ya Fit, Tuhan teh mau pakai pelayanan dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang nggak ada pada kita paksakan buat jadi pelayanan kita. Karena akan ada waktunya nanti di satu waktu David yang akan kewalahan sendiri. Kayak aduh ini gue harus dapat uang dari mana lagi? Cuman buat ngasih birthday cake misalkan untuk anak komsel gue. Jadi jangan sampai terjebak di kondisi mana yang baik mana yang nggak baik. Karena balik lagi itu tuh akan jadi bumerang. Baik nggak baik ya buat anak komsel. Cuman ke kamunya tuh gimana? Benar-benar itu kapasitasnya kamu atau belum? Hari ini kalau misalkan belum jadi kapasitasnya kamu, mari breakdown keuangannya David dulu dari hal-hal yang David pokokin untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu mau nolong orang lain sedangkan diri kamu sendiri teh kritis atau kekurangan. Itu mah lucu banget, nanti anak-anak komsel kamu kayak tuh kok David gitu, tau gak? Gue tuh jadi nggak enak tau gak makanya. Mari kalau ajarin mereka aja, justru being apa adanya, being real sama anak-anak kita akan mengajarkan value yang jauh lebih panjang daripada mensupply atau mensupport semua hal yang mereka butuhkan sekarang. Jadi nggak apa-apa banget buat ajarin prinsipnya dulu, ajarin mindsetnya dulu. Kalau ini hari ini gua ada di homestay ini, kalian mengelola 20 orang, let's say 30 orang, dan aku pun nggak punya self reward nih. Tapi aku punya hati untuk melayanin kalian. Apa hal-hal yang bisa aku kasih, apa hal yang bisa aku bantu, mari mengerjakannya jadi secara bersama-sama ya. Jangan David semua sendirian, nanti kasihan. Udah kasihan. berarti aku dapat banget bahwa kata Ciniki kalau gak boleh memberi itu gak boleh berlebihan juga. Perlu ada kasih karunia juga, perlu harus lihat hidup aku juga. Tapi menurut lu Cek, sebenarnya lu jadi pemimpin komsel, lu mengalami apa yang kayak gue alami gak sih? Kayak waduh gue harus naktir ini. Kalau masalah aku lebih ke waktunya daripada ke keuangannya. Soalnya puji Tuhan banget kalau komsel aku semuanya sangat tercukupi, itu sangat puji Tuhan banget. Tapi yang susah karena mereka sekolah swasta dan aku juga sekolah swasta, yang pastinya ada jadwal yang sangat ketat kan. Jadwalnya itu yang paling susah aku manage. Itu waktu aku. Makanya sempat aku minta sarannya juga gimana caranya biar aku tuh bisa
maksimal ya dalam Ya. semua halnya. Gitu sih Pit. Kayak gimana caranya aku. Ada saat-saat aku bilang juga ke Komsel, guys sorry banget, aku teh lagi banyak, aku pokoknya curhat gini. Kalian mau fellowship nggak? Jam segini aja, gini. Dan mereka surprisingly sangat ngerti. Yes. Dan aku juga surprisingly kaget banget ya. Mereka malah yang nanyain antusias sendiri di saat aku lupa kalau minggu itu belum ada Komsel, belum ada rencana. Mereka kayak nanyain, Cice hari ini ada Komsel nggak? Cice minggu ini bakal ada Komsel nggak? Gitu. Sangat terberkati banget. Ketika aku terbuka sama mereka juga jadi terbuka sama aku. Wow, luar biasa. Tapi aku mau mention yang Jeniki tadi bilang, katanya bahwa ternyata aku dapat belajar menabur itu nggak hanya sekedar uang, tapi lo ngajarin cara megang uangnya itu udah menabur ya. Jadi ini jadi pelajaran banget, dan ini kayaknya bukan suatu kebetulan. Kayaknya Tuhan lagi speak something buat aku dan buat teman-teman juga. Berarti kayaknya aku salah banget. Ternyata aku kurang mengajarinya. Aku cuman adanya di praktek tapi nggak ngajarin. Yang akhirnya mereka jadi, gue gimana cara mengelola uang, bener nggak sih? Ini asumsi aja ya. Kayak dari David aja gitu. Kok nggak sih? Iya. Takut-takutnya gitu. Gitu. Nah, ada survei terakhir nih. Dia bilang kayak gini, katanya generasi Z itu adalah generasi yang nggak deket sama keluarga. Oke. Wow, setuju nggak sih? Kalau aku sih setuju ya. Dulu tapi kayak gitu. Sama. Gimana sih? Jadi banyak ya topiknya rame banget surveinya hari ini, dari Gen Z, kerjaan, finance sampai ke keluarga. Lengkap ya. Tanggapan aku hari ini balik lagi based on Bible, firman Tuhan. Kalau idenya keluarga kan idenya Tuhan. Iya, setuju. Jadi jelas banget tantangannya akan ada di sana. Why? Karena nggak cuma Tuhan yang bekerja, pasti iblis pun akan bekerja lewat keluarga, lewat celah-celah yang hari ini terbuka. Salah satunya ya pintu utama kita ada kan di rumah ya, di keluarganya kita. Jadi kalau tadi surveinya banyak Gen Z yang mungkin gak deket sama keluarga, mungkin bisa jadi iya. Cuman kan caranya gimana buat kita teh nggak membenarkan atau membiasakan atau jadinya mengkulturasikan apa sih? Kayak menganggap itu teh hal yang normal gitu, tahu nggak? Ya mulai dari kita sih, karena kita tahu apa yang benar. Kita yang tahu apa value-nya buat keluarga. Kenapa keluarga itu jadi nomor satu? Kenapa keluarga itu jadi bagian yang penting di hidupnya kita? Tinggal lakuin porsinya kita aja. Waktu kita, karena gak susah sih guys sebenarnya. Di keluarga tuh Tuhan adain peran ide gak cuman satu orang, tapi kayak ada papa, ada mama, ada anak. Itu tuh as a team kalau buat aku mah ya. Sama kayak tugasnya suatu tim apapun itulah. Tim desain, tim sepak bola, tim podcast. Semuanya akan punya perannya masing-masing. Jadi gimana caranya kita buat bekerja sebagai satu kesatuan yang one body itu loh. Kalau tugasnya papa jadi kepala keluarga, ya mari kita support dia untuk jadi kepala. Jangan ambil perannya buat kita yang jadi kepala gitu, tahu nggak, di rumah. Betul. Itu akan jadi mental dan jadi masalah buat Anda sendiri karena Anda tidak mengambil peran yang seharusnya Anda ambil. Betul. Sama seperti ibu misalkan. Ibu perannya buat jadi tubuh, jadi hati, jadi apalah name it. Mari kita support peran ibu di sana. Jangan sakitin hatinya dengan hal-hal yang nggak seharusnya kita lakuin gitu, tahu nggak? Jangan sakitin dia dengan hal-hal yang ya udah tahu kalau lo jadi ibu juga mana mau anak lo kayak gini gitu, tau nggak? Jadi mari kita berpikir sebelum ngambil keputusan di keluarga, sebelum memutuskan buat ngasih action ke keluarga, berpikir dengan banyak POV gitu, tau nggak? Karena buat aku itu lumayan penting sih buat ngadepin konflik dimanapun. Kalau kita mikirinnya berbagai POV akan jadi lebih ringan, lebih logik dan lebih kehatian juga nyelesain segala sesuatunya. Nggak cari menang tapi cari yang menangin masalahnya bukan kita gitu. Tapi aku mau nanya Ci, kan aku mewakili Genji juga, katanya bahwa banyak keluarga juga yang tidak sesuai perannya. Ibu malah berperan sebagai bapak sebagai ibu dan segala macamnya. Dan gimana sih respon kita sebagai anak untuk kita bisa menurunkan ego kita, untuk kita bisa tetap stay dan kita menjadi peran di keluarga yang udahlah, gue lebih baik, banyak kan Genji yang gue lebih suka di keluar lah, gue lebih didengar di situ. Kalau di rumah nggak diapresiasi lah, malah selalu di salah gitu.
gimana cara kita menurunkan ego kita untuk kita tetap berperan di keluarga gitu. Oke, yang pertama self awareness itu mungkin gak gampang karena Iya. mau nggak mau itu satu keadaan yang nggak bisa kita kontrol. Kita kan nggak bisa milih, aduh harus lahir di keluarga yang A, nggak mau di keluarga yang B gitu, tau nggak? Mungkin masa-masa menyadari itu akan makan waktu yang cukup lama. Cuman itu harus, karena kalau nggak kita nggak akan bisa kemana-mana. Kita akan stuck dengan masalahnya kita, pity party dengan ya udah, aduh gue mah kasihan banget, gue nggak punya privilege kayak si A, si B, si C. Self aware penting buat kita bisa menyadari titik kita adanya di mana. Kalaupun kita terlahir di keluarga yang minus, bahkan bukan nol nih ya startnya. Kalau kita udah aware sama hidupnya kita, sama hal ya pokoknya kondisi di hidupnya kita, akan jadi lebih mudah buat kita tuh bergerak ke angka nol, tau nggak? Jadi nggak harus minus terus jadi kayak aduh. Itu mari patahkan si mindset itu di generasinya kita. Punya hal itu dulu aja kayaknya. Itu akan jadi menjadikan kita cukup nggak untuk ya berusaha at least bertahan dulu lah gitu, tau nggak? Bertahan di kehidupan yang nggak mudah ini, tapi kita punya si mindset itunya dulu. Waktu kita udah punya self awareness, baru kita akan mengenali diri kita lebih dalam lagi, potensi-potensi apa, balik lagi yang kita punya, buat kita bisa kontribusiin di circle pertama kita, which is keluarganya kita. Iya, setuju. Kalau kita lahir jadi anak yang, lahir nggak ada bapak nih kan, kaget banget gitu, tau gak? Nah hal itu tuh kayaknya harus disadarin dulu, daripada kita cari pencarian ke orang lain, cari bapak-bapak di luar ya kayak, wah jadinya ngaco banget lah. Itu kan akan jadi sangat merugikan double ya kalau kata aku sih, kayak setuju. udah privilege yang nggak dapet, lu yang ngaco ya, nyalain orang lain juga buat apa gitu, tau nggak? Mendingan gali potensi diri kamu, karena nggak mungkin ada manusia yang terlahir tanpa potensi. Tuhan udah janjikan itu, gitu sih. Wow, luar biasa. Tapi kalau misalnya aku sih, waktu aku mengalami pemulihan, ada satu mungkin yang aku tanamkin, bahwa aku tuh nggak bisa milih ya dari keluarga mana, tapi aku bisa memilih membangun keluarga kayak gimana. Asik. Gitu. Kalau menurut lu Cek gimana Cek? Bener nggak bahwa Genji itu rata-rata nggak deket sama keluarga? Dan lu gimana tuh ceritanya? Kalau aku iya, mungkin karena emang bukan aduh susah. Ya emang gak dekat dari awalnya. Awalnya gak dekat. Dan keluarga aku juga bukan keluarga Kristen. Jadi itu membuat aku lebih susah lagi di saat aku kenal Tuhan, waktu aku masih sangat kecil. Karena aku sekolah swasta dan harus ke gereja. Jadi aku bilang ke mama, aku mau ke gereja buat ngisi buku apa namanya? Buku sekolah minggu. Iya benar-benar. Dan ya dibolehin sih, keluarga aku sangat support asal benar ajarannya. Dan ya udah. Tapi di saat aku tahu kebenaran itu, dan aku nggak ngelihat di keluarga aku sempat ada di masa kayak aku juga jadi nggak percaya dan ya udahlah gitu. Nah setelah COVID aku mengenal sosok bapak. Sebelum itu aku mencari, betul kata Cici, aku mencari sosok bapak itu dari siapa, bukan dari om-om, tapi ya dari orang yang suka aku, berpacaran dan lain-lain, dan aku cari di situ guys. Tapi ya nggak works ya. Iya nggak works, nggak kaget juga kalau hasilnya itu buruk karena itu emang salah ya. Jadi pas setelah COVID aku ketemu sama sosok bapak yang membimbing aku, bapak rohani aku of course. Yes, aku tahu gimana kekurangan aku tuh di mana, dan aku jadi aware juga sama apa trauma aku, apa kekurangan aku lah. Dan aku juga nggak tahu gimana caranya berperan sebagai anak. Dan setelah aku tahu, bukannya aku menuntut untuk keluarga aku yang menjadi lebih baik. Benar kata Ciniki, aku coba buat memposisikan diri aku dan mempertimbangkan di semua POV. Karena sekarang mama aku udah single parent, dan aku tuh kesel banget kenapa mama aku tuh selalu marah-marah dan ke aku, dan aku juga nggak tahu kenapa. Aku bangun tidur aja bisa dimarahin guys. Dan aku bingung. Tapi setelah aku memposisikan aku di sebagai mama aku, ya pasti sangat berat banget untuk menghidupi 3 anak dan tidak punya suami, teman cerita dan lain-lain. Dan bahkan mama aku belum mengenal Yesus, tapi aku nggak memaksakan, aku cuman suka tiba-tiba foto ayat atau apa, kayak nggak apa-apa, God will provide gitu. Merinding aku. Keren banget. Yang kayak gitu-gitu yang
membuat aku justru jadi lebih dekat sama mama aku. Bukan yang Wow. kenapa mama aku nggak bisa kayak gini, tapi aku lebih ya aku bisa kayak gini buat mama aku. Yes. Wow. Berarti lu cara melayani dan mengenalkan Yesus buat orang tua lu adalah lu liatin dulu dari hidup lu ya. Betul. Luar biasa banget. Gila, luar biasa banget. Jadi buat para bapak rohani di sini, peran kamu tuh sangat penting banget karena banyak generasi-generasi juga yang membutuhkan. Bahkan aku percaya setiap katanya generasi Z itu adalah generasi yang wah susah lah, generasi yang awal pertama yang generasi nyusahin katanya bilang. Iya. Dan katanya generasi yang sulit buat percaya Tuhan. Tapi kan aku lihat bahwa Alkitab tuh kan ada 66 kitab kan, dan kita tuh adalah kitab yang 67 lewat leaders yang Tuhan percayakan dan bapak rohani yang dipercayakan. Nah sebelum closing Ci, thank you banget. Aku pengen dong Cici sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton juga, gimana sih supaya kita harus tetap, walaupun hari ini kita Genji yang serba mudah, serba gampang, untuk kita tetap hidup excellent gitu. Oke. Terakhir. Buat teman-teman Gen Z semuanya, mari gali potensi yang ada di dirinya kamu. Karena kamu berharga, kamu pasti punya something yang Tuhan taruhkan spesifik di hidupnya kamu. Dan cuman kamu, jadi cuman buat kamu, gak buat yang lain. Gak perlu jadi orang lain, gak perlu jadi FOMO atau apapun. Karena Tuhan kasih visi yang spesifik di hidupnya kamu. Mari jangan takut untuk berkolaborasi sama generasi di atas bahkan di bawahnya kamu nanti. Karena Tuhan mungkin mau pakai kamu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kamu capai dan pikirkan. Wow, benar thank you banget Oci. Benar, kita tuh jangan generasi FOMO. Kalau kata Kak Rajut, JOMO. Joy of missing out gitu. Jangan FOMO. Tapi aku selama dari sharing yang Cici sampaikan, aku dapat sesuatu banget lewat gimana kita harus excellent dari value yang Bapak Roni sampaikan. Bahkan di dunia kerja, bahkan sampai di keluarga juga. Soalnya thank you banget Ciniki udah datang. Thank you. Buat teman-teman juga yang terberkati sama apa yang Ciniki sharing tadi, boleh dong teman-teman komen. Bahkan kalau misalnya mau invite Ciniki lagi, Ciniki semoga nggak bosan datang gini. Dari pembahasannya apa, boleh dong teman-teman komen juga. Dan hari ini kita bakal closing. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa support penjangkauan kami juga dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Dan percaya ini memberkati banget buat setiap kalian generasi. Bye-bye.